Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok C ingin melakukan praktik kucing dengan model Vira. Perkenalkan, saya Maria Magdalena Thea, SPD SD dari SDI Otombamba. Saya Maria Guneti IC SPD dari SDK Loko-Boko. Saya Sisida Sombo SPD dari SDK Wolo-Oran. Selamat menyaksikan. Kasus 1, saya sebagai coach. Saya sebagai coach. Saya sebagai pengamat. IC, sebentar waktu istirahat ke ruangan ibu ya. Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada IC. Bisa Bu, emang ada apa Bu? Oke deh, sebentar ya, pokoknya sebentar baru ibu sampaikan ya. Siap Bu. Oke, ibu duluan ya. Iya. Selamat siang Bu. Silakan masuk Nak Ice. Ayo silakan masuk. Boleh saya duduk? Iya, silakan sayang. Oh iya Nak Ice. Yuk silakan minum. Oh, terima kasih. Ada kue nih. Tadi ibu habis makan. Jadi ibu tinggalin karena ibu sudah janjian sama Nak Ice. Terima kasih Bu. Sudah makan belum Nak Ice? Sudah. Terima kasih Bu. Sebelum saya kesini, saya tadi ke kantin dulu. Kebetulan Mama ada kasih saya uang jajan. Jadi saya beli nasi kuning Bu. Oh asik dong, berarti sudah kenyang ya. Sudah Bu. Nah, sekarang jam 12 Nak. Saatnya kita doa Angelus. Gimana kalau kita doa dulu ya? Siap Bu. Yuk kita doa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, Semoga ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami kena sengsara dan salibnya. Kami dibawa pada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya. Gimana perasaan Aice ketika kita sudah selesai doa? Gimana perasaannya? Tenang dan damai Bu. Luar biasa ya Nak. Oh ya, Aice, gimana kabar orang tua di rumah? Kabarnya baik Bu. Oh iya Bu, sampai lupa ada titip salam dari Mama Bu. Begitu kan Aice? Syukur puji Tuhan ya, kita semua diberi nikmat kesehatan. Dan nanti tolong sampaikan salam balik buat Mama ya. Iya Bu, tapi Ibu beberapa waktu lalu tuh adik saya sakit Bu. Waduh, kasihan ya. Terus gimana keadaannya sekarang? Iya Bu, tapi sekarang
Dia membaik, Bu. Oh iya, Nak Ice, syukurlah selama ini ibu perhatikan Nak Ice itu selalu sendirian. Emang ada apa ya? Hasilnya selalu bagus, Bu. Oh iya, Bu, saya tahu caranya. Kabarnya baik, Bu. Oh iya, Bu, sampai lupa. Ada titip salam dari Mama, Bu. Oh begitu ya Nak Ice. Syukur puji Tuhan ya, kita semua diberi nikmat kesehatan. Dan nanti tolong sampaikan salam balik buat mamanya ya. Iya, Bu. Tapi beberapa waktu lalu tuh adik saya sakit, Bu. Waduh, kasihan ya Nak Ice. Terus gimana keadaannya sekarang? Ya, Bu, tapi sekarang dia keadaannya membaik, Bu. Oh iya, Nak Ice, selama ini maaf ya, ibu perhatikan Nak Ice itu selalu sendirian. Emangnya ada apa ya? Coba Nak Ice ceritakan sama ibu. Ya, Bu. Saat kerja tugas bersama teman-teman saya, mereka ribut, Bu. Bermain. Saya yang mengerjakan tugas dan mengumpulkan sendiri. Oh gitu ya Nak. Terus bagaimana dengan hasilnya? Ketika Nak Ice itu kerja sendiri, gimana hasilnya Nak? Hasilnya selalu bagus, Bu. Oh iya, Bu. Saya tahu caranya agar mereka bisa tenang dan fokus. Wow, menurutmu gimana caranya agar mereka bisa tenang dan fokus? Caranya saya bisa menjelaskan kepada mereka, Bu, manfaat dan pentingnya nilai kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Luar biasa ya Nak Ice. Kamu sudah menyadarkan mereka. Nah, ibu yakin deh kalau kamu pasti bisa bekerja sama dengan teman-teman. Dan tentu hasilnya pasti lebih bagus dah. Ya, Bu, ternyata kurang baik kalau saya bekerja sendiri. Nah, mulai dari sekarang saya akan berusaha, Bu, untuk bekerja sama dengan teman-teman saya. Terima kasih ya, Bu. Ibu bisa minta waktunya beberapa menit. Sama-sama Nak Ice. Ya, Bu, saya pamit, Bu. Iya, hati-hati ya di Ya, jalan. Bu. Iya, jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Dan jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak ya sayang. Ya, Bu. Permisi, Bu. Iya, hati-hati. Tunggu juga depan. Baik, selamat siang. Pengamat kasus satu ini, kasusnya menggambarkan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan murid lain. Dia selalu memberikan alasan. Tujuan pada kasus pertama ini, di sini seorang coach menyampaikan pembuka. Coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Tujuan pada kasus ini adalah agar murid dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Identifikasi dari kasus ini yaitu coach memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach, di mana coach melakukan pertanyaan-pertanyaan penuntun yang menggali daya pikir coach untuk menemukan masalah yang dialami atau situasi yang terjadi pada dirinya yang membuat dia menyadari dan tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dan coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun
Koci untuk menemukan solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Identifikasi ini yaitu pertanyaan coach kepada koci. Yang ketiga, reaksi aksi. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini seorang koci akan menjawab semua pertanyaan coach secara aktif. Coach akan memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh koci. Coach membuat koci mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik sesuai pertanyaan. Yang keempat, tanggung jawab dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen koci dalam menjalankan rencana aksinya. Coach bertanya untuk mengarahkan koci mengambil komitmennya. Koci secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis tirta. Pada kasus ini, koci ingin memperbaiki sikapnya yang menyendiri dan tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya dalam mengerjakan tugas, dan ia akan berusaha untuk bekerja sama dengan teman-temannya di kelas. Terima kasih. Kasus 2, saya sebagai coach, saya sebagai koci, Dan saya sebagai pengamat. Selamat siang, Ibu. selamat siang juga Mas, silakan masuk. Boleh saya duduk, Ibu? Boleh, silakan duduk. Terima kasih. Ya, sama-sama. Maaf, Bu. Apa Ibu ada waktu? Saya ingin ngobrol sama Ibu. Iya nak, ada waktu kok. Masa untuk anak sendiri tidak ada waktu? Malahan ibu lebih senang ngobrol sama anak murid. Kapan saja kalau mau ngobrol atau komunikasi dengan ibu selalu siap. Jadi apa yang anak ingin ceritakan sama ibu, mungkin ibu bisa bantu. Begini, Bu. Saya merasa tidak nyaman dengan salah seorang guru, Bu. Selama ini, saya merasa Pak Guru tidak memperhatikan saya. Dan saya dimusuhi, Bu. Oh, kalau boleh ibu tahu guru pelajaran apa ya? Guru matematika, Ibu. Sejak kapan Lian merasa seperti itu? Sudah 1 bulan, Ibu. Oh, sudah cukup lama ya? Iya, Bu. Apa ibu boleh tahu mengapa anak mempunyai perasaan tidak nyaman? Kok tiba-tiba anak merasa seperti itu? Apa ada yang janggal menurut Lian? Saya sering disindir, Bu. Waktu Pak Guru memberikan nilai juga tidak adil. Masa kamu tak tahu Pak Guru memberi nilai tidak adil? Ya, Bu. Tiap kali diberikan tugas, saya selalu diberi nilai rendah. Sedangkan teman-teman yang lain nilainya tinggi-tinggi, Ibu. Jika dapat nilai rendah, Pak Guru mulai menyindir saya. Itu yang membuat saya merasa tidak nyaman dan malu, Ibu. Kamu tahu mengapa Pak Guru memberi nilai rendah dan selalu menyindir kamu? Tidak tahu, Ibu. Saya bingung. Selama ini saya terpendam saja. Mengapa ya saya selalu diperlakukan tidak adil oleh guru matematika? Oh, kalau ibu boleh tahu, selain mengajar, kegiatan apa yang dilakukan Pak Guru matematika kepada kalian? Selain mengajar, Bu, kami juga mendapat
les privat matematika di sore hari, Ibu. Les privat itu dilakukan setiap hari atau seminggu sekali? Les privatnya seminggu 3 kali, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oh, dari siapa-siapa saja yang ikut les privat matematikanya? Semua murid kelas 4 diwajibkan untuk ikut les privat, Ibu. Apakah kamu senang mengikuti les privat matematika? Senang sih, Tapi kenapa, Lian? Tapi saya jarang ikut privat matematika bersama teman-teman, Ibu. Terus menurut Nalian bagaimana? Apa baik kalau tidak ikut les privat? Saya sendiri masih bingung, Ibu. Kenapa Lian merasa bingung? Saya tidak mempunyai waktu untuk ikut les privat, Ibu. Terus selama ini apa yang Nalian lakukan? Saya hanya melihat materi dalam buku siswa dan mengerjakan soal-soal di dalam buku siswa, Ibu. Oh, gitu ya, Nak. Pada saat mengerjakan tugas, apakah ada kesulitan? Ada, Ibu, banyak kesulitannya. Ada soal-soal yang tidak saya pahami. Oh, terus bagaimana kamu menyelesaikan soal-soal yang tidak kamu pahami? Saya biasa mencari jawaban di Google, Ibu. Oh, terus bagaimana dengan nilainya? Nilai saya selalu rendah, Ibu. Tidak sama seperti teman-teman yang lain. Oh, kalau begitu menurut kamu bagaimana? Saya harus merubah cara belajar saya dan saya harus ikut les privat, Ibu. Kira-kira bagaimana caranya, Nalian? Saya akan menemui Pak Guru dan meminta maaf atas kesalahan saya dalam mengikuti les privat matematika. Dan saya harus berdiskusi dengan Pak Guru agar dapat menemukan cara untuk memperbaiki nilai saya, Ibu. Oh, selain itu, apakah ada solusi untuk kendala yang Nalian rencanakan? Ya, Ibu, saya akan membuat jadwal untuk bertemu dengan guru dan saya juga akan mengatur waktu untuk belajar dengan baik. Wow, luar biasa idenya. Nah, itu yang Ibu maksudkan. Ternyata anak Ibu hebat ya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Nalian. Selamat belajar ya. Semoga sukses. Oh iya, Bu. Saya pamit dulu. Terima kasih atas waktunya. Ya, Nalian, hati-hati. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Permisi. Ya, silakan. Terima kasih kepada coach dan coachee yang telah melakukan praktik coaching untuk kasus 2, yaitu seorang murid yang merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru privatnya. Tujuannya di sini seorang coach menyampaikan pembuka, coachee dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Tujuan pada kasus ini adalah agar murid merasa nyaman dalam belajar dan merasa diperlakukan adil dalam kelas bersama teman-temannya. Jadi sudah nampak dalam kegiatan praktik coaching tadi. Yang berikut untuk identifikasi dari kasus ini, di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee.
di mana coach melakukan pertanyaan-pertanyaan penuntun yang menggali daya pikir koci untuk menemukan masalahnya yang dialami atau situasi yang terjadi pada dirinya yang membuat dia tidak nyaman dan pikiran. Dan coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun koci untuk menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian untuk rencana aksi, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Kuci dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini seorang Kuci akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan coach secara aktif. Jadi sudah sangat nampak. Kemudian coach akan memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh Kuci. Coach membuat Kuci mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik sesuai dengan pertanyaan. Dan yang terakhir itu tentang tanggung jawab. Dalam proses praktik coaching, tanggung jawab sudah diberikan melalui pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Kuci dalam menjalankan rencana aksinya. Coach bertanya untuk mengarahkan Kuci mengambil komitmen. Kuci secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis tirta. Pada kasus ini, Kuci akan berusaha untuk mengikuti les privat yang diberikan guru bersama teman-temannya. Kuci mendekati Pak Guru privat yang selama ini beliau merasakan bahwa sangat mengganggu, membuat dia itu merasa tersinggung, kepikiran karena merasa tidak diperlakukan tidak adil. Jadi di sini sudah sangat nampak, sudah muncul dalam pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik. Jadi terima kasih kepada Kuci dan coach yang telah melakukan praktik coaching dengan baik. Terima kasih untuk kegiatan kasus 2 ini. Kasus 3, saya sebagai coach. Dan saya sebagai Kuci. Saya sebagai pengamat. Selamat siang. Permisi. Halo, siang juga. Silahkan duduk Ibu. Terima kasih Bu Lian. Oke, sama-sama. Saya Julian minta maaf. Saya bisa minta waktu beberapa menit untuk berdiskusi dengan. Bisa, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada apa ya Ibu? Kira-kira yang kita diskusi ini tujuannya untuk apa? Begini Julian, saya tuh baru saja dapat teguran dari kepala sekolah. Apa mau tujuannya? Tapi sampai ini, pokoknya saya sekarang ini sumpah gak kesel. Kenapa ya? Ibu bisa dapat teguran dari kepala sekolah? Itu teguran karena laporan dari pengawas sekolah. Laporan tentang apa Ibu? Emangnya Ibu ada selama ini Ibu ada berbuat salah? Itu tentang kegiatan supervisi dari pengawas. Biasa. Oh, kapan supervisinya? Kok saya tidak pernah lihat? Itu pas Ibu Lian tidak hadir. Waktu itu Ibu Lian ada pergi ke ini ya, ada izin keluarga pokoknya. Jadi ada supervisi pada saat saya mengajar, supervisi administrasi, teknis itu. Gitu. Terus bagaimana tegurannya?
yang sudah lama mengajar begini bilangnya tidak sesuai? Iya, katanya sih waktu saya mengajar itu tidak sesuai dengan itu tidak menggunakan media pembelajaran. Jadi seperti itu. Kalau saya boleh tahu, waktu ibu mengajar itu bagaimana caranya ibu mengajar waktu pengawas supervisi? Iya, saya sih mengajar. Memang saya tidak menggunakan buku teks. Saya hanya menggunakan kurikulum. Begitu. Iya, Bu Lian. Terus menurut ibu kalau mengajar tanpa buku teks itu baik tidak, Bu? Atau sesuai tidak dengan kurikulum? Kalau saya sih sudah lihat itu sih baik menurut saya, karena saya sudah menguasai materinya. Coba ibu pikirkan kembali, apakah kalau kita mengajar tanpa buku, tanpa teks itu bagus tidak? Ya sih bagus menurut saya, karena saya tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Jadi ya saya merasa bahwa itu sih baik. Coba ibu pikirkan, kalau kita mengajar tanpa buku, apakah ada kendala atau tidak? Iya sih, memang ya sih sebenarnya sih tidak ada kendala sebenarnya. Hanya saya memang pada waktu itu saya itu tidak menggunakan alat peraga ya, medianya kurang sih waktu itu. Jadi ya itu yang membuat pengawas itu tugas saya. Terus bagaimana menurut ibu sekarang? Ya menurut saya sih ya baik, hanya ya mungkin saya harus lengkapi sih soal media pembelajarannya. Kalau saya boleh tahu, untuk melengkapi media pembelajaran waktu ibu mengajar kedepannya bagaimana supaya tidak mendapat teguran dari pengawas lagi? Ya memang sih kita juga butuh sih alat peraga supaya membantu anak kita untuk lebih memahami penjelasan materi yang kita ajarkan. Gitu, Bu. Jadi terus sekarang yang ibu pikirkan itu bagaimana Ya untuk kedepannya? Oh ya, memang saya memang harus mengajar ya menggunakan selain buku teks, saya juga harus menggunakan media pembelajaran, alat peraga. Memang sih ketika saya refleksi, oh ternyata benar juga sih, kita memang harus lebih berpihak kepada anak kita supaya mereka bisa lebih memahami materi yang kita ajarkan. Tapi memang saat itu saya juga kurang hati sih, seperti itu. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa teguran dari kepala sekolah itu karena laporan dari pengawas yang melakukan supervisi pada ibu yang karena ibu tidak menggunakan alat peraga atau media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Iya. Tapi sekarang jika ibu memperbaiki itu, siapa yang ibu bisa perlu untuk minta bantuan? Semua itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengawas. Ya sebenarnya sih saya sih hanya membutuhkan waktu untuk membuat alat peraga, kemudian menyediakan media. Sebenarnya sih alat peraganya sih sebenarnya gampang sih, hanya tinggal saya mengajak anak-anak keluar, tergantung materinya. Jadi
itu yang memang saya harus menambahnya atau merubah cara mengajar saya ya. Apa hanya waktu saja yang diperlukan, tidak membutuhkan guru lain atau kepala sekolah? Iya sih, kalau misalnya menyiapkan media pembelajaran saya kira tidak perlu sih guru lain, karena memang kita kan punya buku-buku teks yang ada di perpustakaan dan juga ada di pojok baca. Hanya memang pada waktu itu saya juga keliru sih, saya tidak menyediakan media pembelajarannya, begitu Bu. Jadi sekarang sudah ada, Ibu sudah menyadari dan ingin memperbaiki untuk kedepannya menggunakan dalam proses pembelajaran menggunakan media atau alat peraga. Jadi terima kasih Ibu sudah curhat, menceritakan semuanya ya, masalah Ibu terhadap saya. Jadi saya juga bersyukur dan berterima kasih pada Ibu. Karena saya ini belum supervisi Ibu, ya, sehingga pengalaman Ibu itu menjadi koreksi buat saya. Jadi sebelumnya saya harus mempersiapkan alat peraga juga. Ya. Jadi terima kasih banyak Ibu sudah mencurhat terhadap saya. Itu sih Bu, ya memang saya sih akan berusaha memperbaiki kesalahan saya. Ya syukurlah kalau begitu. Ini loh Julian, Ya. terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama ya. Ya udah, kalau ada sesuatu tidak apa-apa kalau kita saling curhat, lebih bagus Pak, kita jangan terpendam, jangan kepikiran sendiri. Nanti kalau kepikiran sendiri terganggu lagi dengan situasi keadaan kita. Nanti kalau kita pulang rumah dengan anggota keluarga kita di rumah, jadi kita ada sesuatu yang kita pikirkan kalau tidak terbuka, nanti imbasnya di mereka. Jadi kita sama-sama lagi tidak apa-apa. Jadi kalau saya juga ada masalah, saya bisa cerita sama Ibu dan Ibu juga bisa cerita sama saya. Iya nih Bu, terima kasih ya Bu, akhirnya juga lega deh sayanya. Oke, terima kasih sama-sama. Kalau begitu Bu Lian, saya pulang dulu ya. Ini hati-hati Ibu ya. Iya. Tetap jaga loh, kita sekarang COVID itu. Iya. Oke, makasih Bu. Iya. Makasih Bu Lian. Oke. Hati-hati ya Bu. Oke, terima kasih. Yo.